Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, terlebih dahulu ketua kelasnya memimpin doa. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Doa selesai. Langsung saja kita akan memulai materi. Tapi sebelum Ibu memulai materi, terlebih dahulu Ibu akan mengabsen. Coba ketua kelasnya ada yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Baiklah, kalau hadir semua, langsung saja Ibu akan memulai materi. Kita akan, adapun materi pada hari ini yaitu cerita fiksi dan non-fiksi. Sebelumnya Ibu bertanya dulu, ada yang tahu apa itu cerita fiksi dan non-fiksi? Tidak ada, Bu. Baiklah, kalau tidak ada yang tahu, Ibu langsung saja menjelaskan yang pertama itu cerita fiksi. Pengertian cerita fiksi. Fiksi adalah suatu karya sastra. Adapun karya sastra terbagi menjadi dua, yakni karya sastra fiksi dan non-fiksi. Karya sastra fiksi yakni merupakan cerita hayalan atau cerita rekaan. Hal ini menjadi karya fiksi menjadi karya naratif yang berisikan bukanlah kebenaran sejarah atau cerita sebenarnya. Sedangkan karya sastra non-fiksi yakni merupakan karya sastra yang dibuat dari hasil mengkaji keilmuan dan pengalaman. Adapun jenis-jenis cerita fiksi. Jenis-jenis cerita fiksi itu ada berapa? Yang pertama itu cerita pendek. Cerita pendek merupakan karya sastra yang memiliki panjang minimal 20.000 kata, namun di atas 7.500 batasan antara cerita pendek dan panjang dengan novela tidak begitu jelas. Yang kedua itu novela. Novela merupakan karya sastra yang memiliki sekitar 17.500 kata, tapi di bawah 50.000 kata. Yang ketiga itu novel. Di mana novel merupakan karya dengan panjang katanya 50.000 kata, bahkan lebih dari itu. Kemudian ciri-ciri fiksi. Ciri-ciri fiksi ada berapa? Yang pertama itu terdapat bagian lakon, yang kedua terdapat kejadian yang dilakonkan, yang ketiga itu bahasa tidak seragam, yang keempat kumpulan kejadian yang dirangkai secara berurutan. Kemudian ada fungsi fiksi. Fungsi fiksi itu memperbanyak atau mengembangkan nilai normatif dan juga nilai estetis serta mengembangkan nilai praktis. Nilai praktis diambil oleh fiksi berdasarkan permasalahan realitas objektif yang dijadikan titik penolakan penceritaan. Nilai normatif dan estetis ada dalam fiksi berdasarkan hasil penalaran dan pengelolaan intelektual dan visi pengarang. Adapun contoh fiksi. Contoh fiksi itu ada contoh fiksi roman, di mana contoh fiksi roman diantaranya
Di antaranya itu Gadis, 4 Saman. Yang kedua contoh fiksi cerpen. Contoh fiksi cerpen sering kita jumpai di media cetak Indonesia, misalnya seperti koran dan majalah. Adapun judul cerpen di antaranya itu seperti Cinta Tak Kunjung Tiba. Yang ketiga contoh fiksi novel. Contoh fiksi novel seperti Dilan. Yang keempat contoh fiksi contoh fiksi cuma ada 3. Kemudian kita beralih ke non fiksi. Saya akan menjelaskan apa itu non fiksi. Cerita non fiksi merupakan sebuah cerita yang bersifat sangat informatif. Pada cerita non fiksi ini, pengarang memiliki tanggung jawab dan kebenaran meskipun hanya sebuah tikat. Adapun contoh dari cerita non fiksi. Contoh cerita non fiksi contoh dari cerita non fiksi yaitu kebenaran ini biasa berupa peristiwa biografi seseorang atau sebuah informasi yang akan dipaparkan. Penipuan sastra adalah sebuah klaim yang menyatakan bahwa karyanya adalah kebenaran namun sebenarnya tidak. Kemudian cerita non-fiksi sebenarnya tidak bersifat faktual. Hal ini karena di dalamnya mengandung beberapa informasi yang nyata atau benar-benar terjadi pada kehidupan seseorang. Kemudian selain contoh dari non-fiksi, ada contoh cerita non-fiksi itu seperti skripsi. Selain contoh, kita akan menjelaskan unsur cerita non-fiksi. Unsur cerita non-fiksi, unsur dari cerita ini lebih condong ke sebuah informasi dan pengetahuan yang lebih bersifat diagram, materi, tabel dan lainnya. Umumnya gaya bahasa pada cerita non-fiksi menggunakan bahasa denotatif karena data yang disampaikan nyata dan bersifat informatif. Kemudian struktur cerita non-fiksi. Contoh adapun struktur cerita non-fiksi. Contoh cerita non-fiksi dan kemudian pembagian non-fiksi. Cerita non-fiksi memiliki 2 bagian antara lain yaitu non-fiksi murni, non-fiksi murni dan non-fiksi kreatif. Non-fiksi murni adalah cerita ini memiliki isi yang menurut pengembangan yang didasari dari data-data otenik. Kemudian non-fiksi kreatif. Non-fiksi kreatif adalah cerita berisi sebuah data real yang dikembangkan menjadi sebuah imajinasi dalam bentuk karangan tertentu seperti novel, puisi, dan sebuah prosa. Baiklah, itulah tadi penjelasan dari materi cerita fiksi dan non-fiksi. Sampai di sini sudah dimengerti atau masih ada pertanyaan? Ada pertanyaan, Bu. Baiklah, silakan bertanya. Mengapa buku non-fiksi lebih populer di kalangan pembaca yang tidak terlalu hobi membaca? Jelaskan disertai contohnya. Baiklah, langsung saja Ibu menjawab pertanyaannya. Karena mereka membeli buku-buku tersebut terdesak oleh kebutuhan. Misalnya, buku sukses bertanam mangga. Buku ini akan laku di pasaran karena kebutuhan orang yang ingin bertanam mangga dengan sukses. Dengan membeli buku ini,
Pembaca dapat langsung memperoleh informasi mengenai cara bertanam mangga yang baik tanpa berusaha payah harus bertanya pada ahlinya. Baiklah, sampai di sini paham? Paham, Bu. Baiklah, kalau paham, Ibu akan memberikan tugas. Tugasnya yaitu menguasai semua materi yang telah Ibu jelaskan tadi. Karena minggu depan Ibu akan melakukan kuis untuk semuanya. Sampai di sini saja pelajaran pada siang hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.